Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Berlian Utasoid dengan NIM 2003-11289. Saat ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang skenario bahan kimia berbahaya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu K3. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana konsep ini, K3 ini merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk memastikan bahwa lingkungan kerja dan karyawan di dalamnya selalu aman dan sehat. Tujuan utama dari K3 ini adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skenario di dalam pabrik pengolahan pupuk kimia. Deskripsi dari tempat kerja tersebut adalah pabrik ini memproduksi pupuk berbasis amonium nitrat dan urea, yang dimana proses melibatkan pencampuran bahan kimia, pengeringan, dan pengemasan. Area kerja terdiri dari ruang pencampuran, penyimpanan bahan baku, dan fasilitas pengemasan. Selanjutnya, kondisi kerja dari pabrik pupuk bahan kimia tersebut adalah di daerah pencampuran ada proses pencampuran amonium nitrat dengan bahan lain menghasilkan debu halus yang tersebar di udara. Dan ventilasi tidak memadai sehingga pekerja terpapar debu kimia berbahaya. Pekerja juga tidak menggunakan respirator dan hanya menggunakan masker kain biasa. Di daerah penyimpanan ada amonium nitrat yang disimpan dalam kantong besar di ruangan tanpa sistem pengatur suhu. Dan tidak ada tanda bahaya atau prosedur penanganan bahan kimia di area ini, di area penyimpanan tersebut. Selanjutnya, di area pengemasan, pekerja mengemas pupuk tanpa menggunakan sarung tangan, menyebabkan kontak langsung dengan bahan kimia. Dan mesin pengemasan tidak memiliki pelindung mekanis, sehingga ada risiko cedera akibat komponen yang bergerak. Di keadaan darurat juga tidak ada tersedia sistem deteksi dini kebakaran di ruang penyimpanan. Pekerja juga tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang penanganan kebakaran atau tumpahan bahan kimia. Selanjutnya, potensi bahaya yang ada di dalam pabrik pupuk bahan kimia tersebut adalah 1. Paparan debu kimia. Debu amonium nitrat dapat menyebabkan iritasi, pernapasan, dan gangguan kesehatan jangka panjang. 2. Risiko kebakaran dan ledakan. Amonium nitrat tersebut adalah bahan kimia yang sangat reaktif dan dapat meledak jika terpapar panas dan bahan pengoksidasi. Selanjutnya, yang ketiga, keracunan dan iritasi kulit. Kontak langsung dengan urea dan bahan kimia lainnya dapat menyebabkan iritasi kulit. Dan yang terakhir, yang keempat, cedera mekanis. Mesin pengemasan tanpa pelindung berpotensi menyebabkan kecelakaan. Adapun dari skenario pabrik pupuk bahan kimia tersebut, daftar bahaya utama dan analisis potensi risikonya, yaitu di area pencampuran, melanggar pasal 3 dan 4 Kemenaker nomor Kep 51 Men tahun 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan kimia di tempat kerja. Daftar bahaya utama tersebut yaitu paparan debu amonium nitrat. Dan analisis potensi risikonya adalah iritasi pernapasan, gangguan kesehatan jangka panjang akibat inhalasi debu kimia. Yang dimana paparan debu amonium nitrat itu dapat membahayakan pekerja atau karyawan tentang iritasi pernapasannya dan gangguan kesehatan jangka panjangnya akibat inhalasi debu kimia tersebut. Dan selanjutnya, pada pasal 8 ayat Undang-Undang Dasar Nomor 1 tahun 1970 tentang K3 atau persyaratan kesehatan tempat kerja. Bahaya tersebut adalah ventilasi tidak memadai, risiko akumulasi debu berbahaya di udara meningkatkan risiko paparan pekerja. Yang dimana karena ventilasi yang tidak memadai dan tidak tertutup rapat membuat akumulasi debu yang terpapar berbahaya di udara meningkatkan risiko pada para pekerja yang terkena paparannya. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pasal 7 Nomor per 08 Men 7 tahun 2010 tentang alat pelindung pernapasan. Bahaya utama sendiri yaitu masker kain yang tidak memadai, yang hanya menggunakan masker kain biasa yang tidak terlindungi oleh debu bahan kimia tersebut.
yaitu risikonya adalah paparan langsung terhadap debu kimia yang menyebabkan banyak potensi bahaya. Yang dimana salah satu potensi bahaya tersebut adalah paparan debu yang menyebabkan iritasi pernapasan yang bisa terkena penyakit paru-paru. Adapun pencegahan dalam menggunakan masker kain yang tidak memadai ini, harap menggunakan masker respirator yang lebih aman dan terjangkau. Selanjutnya di area penyimpanan, bahaya penyimpanan amonium nitrat tanpa pengaturan suhu. Risiko tersebut adalah risiko kebakaran atau ledakan akibat panas atau bahan pengoksidasi. Dasar hukum yang terkandung di dalamnya adalah pasal 12 ayat 2 dan 3 Permenaker nomor Cap 187 tahun 1999 tentang bahan kimia yang bereaksi mengeluarkan panas yang mudah terbakar, yang dimana jika penyimpanan amonium nitrat tanpa pengaturan suhu dapat membahayakan risiko kebakaran dan ledakan akibat pengaturan suhu yang tidak terkondusif, yang menyebabkan kebakaran tersebut dan dapat membahayakan pekerja maupun karyawan. Selanjutnya, bahaya tidak ada tanda bahaya dan prosedur penanganan bahan kimia. Risiko kesalahan penanganan bahan kimia meningkatkan potensi kecelakaan. Daftar utama dan analisis potensi risikonya di daerah pengemasan tersendiri, yaitu bahaya pekerja tanpa sarung tangan. Risikonya adalah keracunan atau iritasi kulit akibat kontak langsung dengan bahan kimia. Yang dimana jika pekerja tidak menggunakan sarung tangan akan menyebabkan keracunan dan iritasi kulit yang terkena bahan kimia tersebut. Dasar hukum yang melanggar adalah pasal 7 Kemenaker nomor per 808 Men 2 tahun 2010 tentang kewajiban penggunaan APD alat pelindung tangan. Selanjutnya, bahaya mesin pengemasan tanpa pelindung mekanis. Risikonya cedera akibat komponen bergerak. Dasar hukum tersebut adalah pasal 2 Permenaker nomor per 05 Men 1985 tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja mesin produksi. Dan selanjutnya, di keadaan darurat tersebut, bahaya tidak ada sistem deteksi dini kebakaran, yang dimana risikonya dapat keterlambatan respon terhadap kebakaran, meningkatkan dampak kerugian. Dasar hukum yang dilanggar di sini adalah pasal 2 dan pasal 4 ayat 1E Permenaker nomor Cap 187 Men tahun 1999 tentang tindak penanggulangan kebakaran. Selanjutnya, bahaya tidak ada pelatihan penanganan kebakaran dan tumpahan bahan kimia, yang dimana risikonya adalah respon pekerja tidak efektif, memperburuk keadaan darurat. Dasar hukum yang dilanggar di sini adalah pasal 9 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang K3. Di sini, jika tidak ada pelatihan penanganan kebakaran atau pelatihan K3 tersendiri, akan menyebabkan banyak potensi-potensi bahaya yang dapat mencelakakan pekerja atau karyawan itu sendiri. Selanjutnya, prosedur pengendalian. Peningkatan ventilasi, yang dimana 1. Pasang sistem ventilasi lokal atau local exhaust ventilation dengan filter HEPA untuk menyedot debu langsung dari sumbernya. 2. Tambahkan ventilasi umum menggunakan blower atau exhaust fan yang sesuai dengan kapasitas ruangan. Dasar hukum yang sesuai dengan peningkatan prosedur pengendalian tersebut adalah pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang K3 itu sendiri. Dengan memasang sistem ventilasi lokal ataupun umum dapat mencegah paparan debu kimia itu sendiri. Selanjutnya, dengan menggunakan APD. 1. Wajib penggunaan respirator standar N95 atau lebih tinggi untuk semua pekerja di area pencampuran, dengan tujuan untuk mencegah paparan atau iritasi pernapasan itu sendiri. 2. Sediakan pelindung mata untuk mencegah iritasi mata akibat debu. 3. Gunakan pakaian kerja tahan debu untuk melindungi kulit. Dasar hukum yang sesuai dengan penggunaan APD itu sendiri adalah pasal 7 Kemenaker nomor per 08 Men 7 2010 tentang kewajiban penggunaan APD. Selanjutnya, pemelihara kebersihan.
1. Bersihkan area kerja secara rutin menggunakan penyedot debu industri, bukan metode penyapuan manual. Dengan menggunakan metode penyapuan manual, debu sendiri belum tentu habis. Bisa jadi menyebar karena angin yang disebabkan oleh penyapuan manual itu sendiri. Makanya disarankan menggunakan penyedot debu industri. Dasar hukum yang sesuai dengan pemeliharaan kebersihan ini yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Selanjutnya tentang rencana penyimpanan pabrik pupuk bahan kimia ini sendiri. Pada kontrol suhu, pastikan suhu ruangan penyimpanan dijaga di bawah 30 derajat Celcius menggunakan sistem pendingin udara. 2. Pantau suhu secara berkala dengan alat pengukur suhu otomatis. Dengan mengontrol suhu, tidak ada ledakan atau kebakaran akibat suhu panas yang berlebih, akibat debu amonium nitrat atau urea itu sendiri. Dasar hukum yang sesuai adalah Pasal 4 Ayat 1G Permenaker Nomor Cap 187 Men 7 tahun 1999 tentang penyimpanan dan penanganan bahan. Selanjutnya, tanda bahaya. Sebaiknya dipasang tanda bahan kimia berbahaya atau dilarang merokok di pintu masuk dan seluruh area penyimpanan untuk memastikan tidak ada orang yang merokok dan menyebabkan bahan kimia tersebut terpapar abu rokok yang mengakibatkan kebakaran atau ledakan. Selanjutnya, 2. Sediakan prosedur penanganan amonium nitrat dalam bentuk poster atau panduan tertulis di area penyimpanan untuk mencegah jika ada tanda bahaya atau penanggulangan kebakaran itu sendiri. Dasar hukum Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Selanjutnya, pembatasan akses. Batasi akses hanya untuk pekerja yang telah mendapatkan pelatihan khusus. 2. Gunakan sistem kunci elektronik atau manual untuk mengontrol masuknya orang ke area penyimpanan. Dasar hukum yang sesuai dari pembatasan akses ini sendiri adalah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Selanjutnya, prosedur tanggap darurat, yang dimana tumpahan bahan kimia. Jika ada tumpahan bahan kimia di daerah pekerja itu tersebut, pertama-tama yang dilakukan adalah segera evakuasi area terdampak. Gunakan peralatan APD lengkap seperti sarung tangan, masker respirator, dan pelindung mata. 3. Serap tumpahan menggunakan bahan penyerap inert seperti pasir atau vermikulit. 4. Kumpulkan bahan yang terkontaminasi ke dalam wadah tertutup dan beri label limbah berbahaya untuk mencegah bahwa agar pekerja tidak terpapar bahan kimia yang bisa membahayakan pekerja tersebut. Dasar hukum yang sesuai adalah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Selanjutnya, tentang kebakaran di ruang penyimpanan. Pertama-tama yang dilakukan adalah 1. Aktifkan alarm kebakaran dan evakuasi semua pekerja. 2. Gunakan alat pemadam api kelas D untuk bahan kimia jika kebakaran kecil dan aman untuk dikendalikan. Jika kebakaran sudah tidak terkendali atau sudah semakin membesar, selanjutnya hubungi petugas pemadam kebakaran. Dan isolasi area untuk mencegah penyebaran api ke bahan lain. Dasar hukum yang sesuai di kebakaran ruangan penyimpanan ini adalah Pasal 2 dan Pasal 4 Ayat 1E Permenaker Nomor Cap 187 Men tahun 1999 tentang tindakan penanggulangan kebakaran. Dan selanjutnya, analisis kondisi kerja di area pengemasan. Jika pekerja tidak menggunakan tangan, adapun risiko kontak langsung dengan bahan kimia menyebabkan iritasi kulit. Dasar hukum yang dilanggar pada pekerja tidak menggunakan sarung tangan itu tersebut adalah pada Pasal 7 Kemenaker Nomor per 08 Men 7 2010 tentang kewajiban penggunaan APD, yaitu sarung tangan itu sendiri. Yang kedua, mesin tanpa pelindungan mekanis. Risikonya adalah cedera akibat bagian mesin yang bergerak. Dasar hukum yang melanggar di sini adalah pada Pasal 2 Permenaker Nomor per 05 Men 1985 tentang keselamatan dan kesehatan kerja mesin produksi. Rekomendasi yang diwajibkan di area pengemasan ini sendiri adalah wajib penggunaan sarung tangan kimia tahan bahan kimia. 2. Pasang pelindung mekanis pada mesin pengemasan
untuk mencegah kontak langsung dengan bagian bergerak. 3. Berikan pelatihan penggunaan peralatan pengemasan dengan aman. Selanjutnya, untuk mencegah atau penanggulangan kebakaran atau risiko-risiko bahaya pada pabrik pupuk bahan kimia ini sendiri, lebih baik dibuat model pelatihan pekerja agar pekerja dapat terkondusi dan dapat menanggulangi bahaya jika ada bahaya. Isi modul yang sebaiknya dilakukan adalah: 1. Penggunaan APD. Jenis-jenis APD yang harus digunakan di setiap area kerja dan cara memeriksa dan merawat APD. 2. Prosedur penanganan bahan kimia. Identifikasi bahan berbahaya seperti amonium nitrat dan urea dan prosedur aman saat bekerja dengan bahan kimia. Dan 3. Tanggap darurat yang berisi tentang evakuasi saat terjadi kebakaran atau tumpahan bahan kimia. Dan yang penggunaan alat pemadam api dan pengolahan tumpahan. Dan yang keempat, keselamatan mesin yang berisi tentang pengetahuan dasar tentang risiko mekanis dan cara mengoperasi mesin dengan aman. Pelaksanaan pelatihan yang sebaiknya dilakukan untuk para pekerja adalah sesi teori dalam ruang pelatihan dengan video dan presentasi interaktif. 2. Praktik langsung di setiap area kerja dengan simulasi tanggap darurat. Dan 3. Uji pemahaman dan sertifikasi setelah pelatihan selesai. Dasar hukum yang sesuai yaitu pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Kesimpulan yang didapat pada skenario pabrik pupuk bahan kimia ini sendiri, dengan mengidentifikasi dan menganalisis bahaya utama di setiap area kerja, penerapan prosedur pengendalian yang tepat dapat secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan pekerja. Implementasi langkah-langkah seperti peningkatan ventilasi, pengguna APD yang memadai, pelatih pekerja, serta pengelolaan bahan kimia dan keadaan darurat yang efektif merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Penerapan rekomendasi ini juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi K3 yang berlaku, meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlangsungan operasional pabrik. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.